Bunyi di sana ya. Kudu di share screen. Dan rekamnya pakai Zoom. Biar nggak boros memori. Kan memorinya di, anu, di cloud. Ini ya, yang di mau. Nah ini. Jadi proposisi apapun ya. Proposisi himpunan, proposisi logika kayak kemarin itu, proposisi nanti dalam konteks-konteks yang lain itu wujudnya banyak. Wujudnya banyak. Seringkali dia berwujud ini kesamaan. Kesamaan itu kalau Anda lihat kesamaan itu artinya ada dua buah sisi. Ada dua sisi, kanan, kiri yang dihubungkan dengan tanda sama. Kalau ketak samaan berarti dihubungkan dengan tanda tidak sama. Tidak sama itu berarti bisa lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Nah itu bisa juga seperti itu, Pak. Berarti bisa kesamaan, bisa ketak samaan. Bisa gitu ya. Kemudian selain yang berupa seperti itu, proposisi atau kalimat yang mempunyai nilai kebenaran itu bisa bersifat implikasi maupun biimplikasi. Jadi kalau implikasi itu ini ada syaratnya, ada antecedennya, ada konsekuennya, atau sederhananya yang Anda mudah pahami, ada sebab, ada akibat gitu ya. Jika A gabungan B himpunan kosong dan A itu subsetnya B gabungan C, maka selalu berlaku bahwa A itu subsetnya C. Nah, itu berarti implikasi ada sebab, ada akibat. Sesuatu itu entah kesamaan, entah ketaksamaan, entah implikasi, entah biimplikasi, itu semuanya proposisi. Bisa ditentukan nilai kebenaran. Kalau bisa ditentukan nilai kebenaran, berarti kita harus membuktikan. Membuktikan apakah dia benar atau membuktikan apakah dia salah. Jelas ya? Jadi kadang-kadang kalau soal itu, kadang untuk menipu, bukan menipu sih. Mungkin yang bikin soal belum membuktikan sendiri. Jadi kata-katanya buktikan, terus setelah dibuktikan kok ternyata tidak sama gitu loh. Duh, kadang-kadang yang ngerjakan bingung. Ini kan buktikan, tapi kok hasil akhirnya salah, nggak sama. Ya sudah, kalau salah ya Anda jawab aja berarti tidak terbukti benar atau terbukti itu salah gitu aja nggak apa-apa. Nggak usah dipaksakan, jelas ya. Nah, kan proposisi itu boleh berlaku benar, boleh berlaku salah kan? Tidak harus semua proposisi berlaku benar kan? Ya nggak? Nah itu loh. Itu yang pertama dulu, wujud dari proposisi. Terus kita khususkan ke dalam bentuk himpunan. Kalau pembuktian kemarin itu kan banyak hal tuh. Kelompok tiga bicara tentang pembuktian kan? Ya nggak? Nah, tapi kan itu terkait dengan logika. Tapi kalau terkait dengan himpunan bagaimana? Ini lebih enak sebenarnya daripada membuktikan yang logika kayak kemarin. Karena ini lebih kelihatan wujudnya biasanya. Lebih kelihatan wujudnya dibandingkan logika kemarin. Himpunan kan lebih berwujud kan ya. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama nih, yang pertama dengan diagram Venn. Tapi ini tidak populer karena seperti anak SD atau anak SMP, ya, itu ya. Jadi dalam matematika, sesuatu yang visual itu malah low level. Sesuatu yang semakin abstrak itu high level. Betul. Semakin nggak bisa digambarkan, nggak bisa dimengerti sih. Semakin nggak bisa divisualisasikan itu high level. Jadi dia harus dibutuhkan memang dengan arus logika. Tapi kalau ini, Pak, kenapa seperti itu, Pak? Ini sederhananya. Sesuatu yang bisa Anda tunjukkan dengan gambar seperti ini, kalau kita bicara himpunan, itu kan berarti himpunan yang berhingga saja. Andaikan himpunan yang tak berhingga, gambar ini diagram Venn. Himpunan bilangan bulat, kotakmu sepiro gede nih? Bunderanmu sepiro coba?
bulat, dalamnya ada bilangan asli gitu. Kan jadi besar sekali tuh. Misalkan harus ditunjukkan, dituliskan elemen-elemennya, kan jadi banyak banget. Paham ya? Nah, paling-paling yang bisa kita wadahi himpunan-himpunan yang berhingga, yang ada batasnya. Gitu. Makanya ini himpunan dengan pembuktian proposisi himpunan dengan diagram Venn ini ya boleh sih sekedar untuk gambaran, sekedar untuk mungkin ngetes atau ngecek atau sebagai praduga. Praduga itu kira-kira yang digambarkan sih wujudnya gitu loh. Contohnya ini ya, A irisan B gabungan C kan gitu. Lah yang ini terus nek ngomongnya piye coba? Kalau digambarkan dengan diagram Venn, seandainya Anda memberikan ini, terus sing moco, sing deloki coba. Kalian deloki ini, terbukti. Nah, terbukti ini piye? Prosesnya mau piye coba? Kan nggak kelihatan prosesnya kan? Kecuali Anda gambarnya Venn itu berkali-kali sejak semesta dulu. Terus gambar B gabungan C dulu. Terus baru diiris dengan gitu. Kalau ini kan sudah langsung jadi ini. Step terakhir. Step terakhir ini A gabungan A irisan B gabungan C. Step terakhir ini A irisan B gabungan A irisan C. Terus ada mengatakan karena diagram memberikan aksiran yang sama maka terbukti. Ya arah percaya piye? Wong sudah langsung hasil akhir kok. Nggak kelihatan prosesnya. Paham ya? Nah, cuman kalau Anda memberikan ini sambil menjelaskan step by step, oke lah. Tapi tadi saya sampaikan ini low level ya. Jarang digunakan. Apalagi nanti dalam karya-karya ilmiah, dalam paper-paper tulisan ilmiah atau skripsi, tidak boleh menggunakan diagram step. Ya. Nah, yang kedua, ini sedikit lebih naik, tapi juga jarang digunakan. Pembuktian dengan tabel keanggotaan. Lebih ilmiah dibandingkan tadi. Prosesnya kelihatan, tapi jarang dipakai. Prinsipnya mirip dengan tabel kebenaran. Kan? Tabel kebenaran isinya true dan false kan, TF atau BS. Kalau ini isinya 0 dan 1. Maknanya apa? Ada yang sudah melihat video? Belum. Belum ya, mungkin satu dua sudah. Sudah mesti mudeng. Jadi 0 itu maknanya anggota himpunan, sorry kebalik. 0 itu bukan anggota himpunan, 1 itu dia anggota himpunan. Pak, maksudnya gimana? Ini loh, Zah. Maksudnya gini ya. 000 berarti tidak ada yang dalam anggota A, dalam anggota B maupun dalam anggota C. Nah, kalau tidak berada dalam B sama C, berarti dalam B gabungan C kan juga tidak masuk gitu loh. Paham nggak? Sesuatu tidak berada di B, tidak berada di C, ya berarti dalam gabungan B sama C ya pasti tidak ada kan? Dalam apapun pasti kosong semua. Karena dia tidak berada di manapun kan. Tidak di A, tidak di B, dan tidak di C. Maka di sini ya nol semua, tidak dimanapun. Jelas, makhluk halus tadi itu loh, tidak dimanapun. Antara ada dan tiada. Kayak lagunya siapa itu? Utopia ya. Biasanya kan untuk backsoundnya lagu film-film mistis kan ya. Antara dan tiada. Biar film apa ya kalau ya? Ah, oh iya toh. Oh itu YouTube. Oh tapi kadang-kadang segala kan nggak mistis. Eh? Oh iya toh. Ya ya ya. Oke. Pas ini sah, perhatikan nih. Yang kedua, coba perhatikan baris dua ini ya. Berarti tidak berada di A, tidak berada di B, berada di C atau elemen dari C. Berarti kalau apakah dia elemen dari B gabungan C? Iya. Meskipun tidak ada di B, tapi kan ada di C. Gabungan itu kan tidak harus di keduanya. Ya nggak? Boleh di salah satunya kan? Nah, berarti apakah dia gabungan B dan C? Iya, ditulis satu. Jelas enggak? Nah, terus ini.
Apakah dia anggota A irisan B gabungan C? Dia anggota B gabungan C, tapi dia bukan anggota A. Kalau diiriskan berarti nggak ada, berarti nol. Karena nggak ada di A. Syarat irisan tuh harus ada di keduanya. Paham nggak? Beda dengan langsung loncat aja ke sini. Ini baris ke-6 nih. Berada di A, berada di B gabungan C. Berarti A irisan B gabungan C itu ada. Karena ada di A dan ada di B gabungan C. Berarti pasti ada di irisannya gitu loh. Paham nggak? Paham ya? Paham berarti mudeng tuh iso nggarap tuh. Tugas ono tuh. Tugas ada ini. Tugas ada ini kayaknya. Belum lihat tugas. Buktikan dengan tabel keanggotaan itu kayaknya ada. Belum sampai itu ya berarti ngerjakannya ya. Nggak apa. Baru dibaca, baru dibaca deadline-nya. Sekarang, buktinya kalian nggak tahu ada soal ini kan, berarti baru bisa dibaca deadline. Masih lama ya, masih kata masih ada pendapat. Oh, nah Hamin satu lagi info apa saya harap gitu tuh. Ya, Pak, ngerti lah saya. Aku tahu kuliah. Tapi gue dong tadi di dosen kan, pengalamannya lebih banyak. Ini ya. Jadi gitu kira-kira, paham nggak ini? Paham. Dan nanti cara melihatnya bagaimana? Langsung cek pada kolom-kolom yang ingin dibuktikan. Yang ingin dibuktikan A gabungan ini sama A irisan B gabungan A irisan C. Berarti kan antara sini dengan sini kan seperti mencocokkan yang dulu itu loh, tabel kebenaran itu loh. Jadi langsung lihat tabel yang digelapkan ini. Oh, ternyata isinya setiap barisnya sama. Nolnya 5 kali, satunya 3 kali. Berarti mereka sama. Paham? Nah, kalau tabel himpunan ini sama, bukan ekuivalen. Karena ini kesamaan himpunan. Sama, maka tandanya sama dengan. Jadi, maka kesimpulannya ya sama dengan, jangan dibilang ekuivalen. Ekuivalen itu kalau pernyataan. Tapi kalau operasi himpunan itu harus sama. Jelas ya? Jelas belum? Ini cara kedua. Minumnya kok dua? Ini biasa semua nih. Tadi ada yang bawain satu tuh. Enggak. Oh, berarti satu di, oh satu saya bawa dari ruang, satu di tas tadi ya. Enggak ada yang bawain ya? Ada yang butuh minum? Gratis apa? Bahasa sungkan-sungkan. Mohon maaf saya nggak puasa nih. Kalau yang puasa mohon maaf ya. Puasa apa? Puasa bujang. Puasa bujang. Puasa bujang kan perintahnya kan kalau sudah mampu menikah, kalau belum mampu puasalah kan itu tuh. Ada yang puasa bujang, itu kan? Wow, sebuah style ya. Kak mudeng ya. Oh hujan belum umum. Oh ya apa? Belum sarapan mungkin. Ya Mbak, belum sarapan. Butuh minum ya Mbak. Iya. Oke. Itu yang kedua. Next ya. Yang ketiga, Cah, perhatikan. Pembuktian dengan aljabar himpunan. Aljabar himpunan yang mana? Yang dijelaskan kelompok 4. Tabel yang banyak tadi loh. Yang ada dualnya itu loh. Yang ada prinsip distributif, ada komutatif, ada identitas, dan sebagainya itu. Jadi caranya gimana? Caranya mulai dari ruas kiri, Anda proses, jabarkan, sampai ketemu ruas kanan. Ojo ini, Cah. Dari atas sudah seperti ini, kanan jabarkan, kiri jabarkan. Jangan gitu. Masih banyak yang mengerjakan seperti itu. Mudah maksudku. Kan ada yang gitu. Kalau kalian kadang kalau suruh membuktikan itu,
kanan jalan, kiri jalan. Sejak atas sudah sama dengan gitu loh. Terus dikerjakan bareng-bareng sampai ketemu paling bawah gitu kan ya. Jangan gitu. Ini kan yang ingin dibuktikan ini loh ya. Kira-kira Anda ingin membuktikan misalnya ini loh, apakah ini gambaran ya, biar tahu yang yang sering terjadi. Apakah satu tambah satu tambah satu tambah satu tambah satu itu sama dengan 5? Ini pertanyaannya. Ya. Nah, kalau seperti ini, kerjakan dari salah satu ruas. Boleh ruas kanan, Anda boleh sih mulai dari ruas kanan, Anda boleh mulai dari ruas kiri. Tapi jangan memulai dari kedua ruas itu gitu loh. Jadi ini Anda kerjakan, ini juga Anda jabarkan. Turun ke bawah apa, turun ke bawah itu tidak membuktikan. Karena sejak langkah awal sama itu sesuatu yang ditanyakan itu loh. Paham ya? Beda dengan yang ini nih. Yang ditanyakan kan ini nih. Ya nggak? Tapi kita mulainya dari ruas kiri ini. Terus dijabarkan. Ruas kiri itu kalau dijabarkan apa sih? Ini gitu loh. Baru step akhir yang diperoleh itu adalah ruas kanannya gitu. Paham nggak? Jadi ibaratnya kalau seperti ini, Anda mulai dari sini. Satu, 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 satu. Kan? Jabarkan. Misalkan ambil dua-dua nih. Satu tambah satu, dua gitu tuh. Nih. Bisa jadi berapa nih? Dua. Dan ini hanya contoh. Kurang mau gawean toh Pak. Ini contoh ya. Maksudnya kira-kira begini, paham ya? Nah, sampai nanti ini tambah dikurung lagian gitu tuh. Kurung dulu. Berapa nih? Tiga tambah satu. Nah ini jadi kelihatan prosesnya. Sampai nanti terakhir itu baris paling bawah adalah 5. Nah, inilah sesuatu yang ditanyakan di sini gitu. Paham enggak? Nah, kan kita kembali ke yang ini. Ini. Perhatikan kita mulai dari ruas kiri nih. A irisan B digabungkan dengan A irisan B komplement. Yang bisa kita kerjakan apa gitu dulu ya. Ini ada himpunan yang sama nih. Dan tandanya sama kan? Sama-sama A irisan. Ibarat satu kali berapa atau A kali berapa ditambah A kali berapa kan bisa didistribusikan, disederhanakan. Berarti karena ini sama A irisan, ini satu kali aja ditulis gitu kan ya. Baru yang belakang ini ke sini. Jadi B gabungan B komplement di dalam kurung. Itu sifat atau hukum distributif. Jelas belum? Nah, terus setelah itu bagaimana? Kerjakan yang bisa dikerjakan dulu. Jadi B digabungan B komplement kan kita tahu tahu hasilnya kan? Himpunan digabung dengan komplemennya menjadi semesta, menjadi U ini. Ini hukum komplement. Jelas ya? Baru sekarang A diiris dengan semesta. Ada semesta diiris dengan himpunan A. Berarti jadinya himpunan A itu sendiri. Ini hukum identitas. Itu ya. Baru oh kita mulai dari ruas kiri di sini ketemu paling akhirnya ruas kanan. Berarti terbukti gitu loh. Jelas enggak? Kok ya udah ngantuk tuh, Cah? Ngantuknya mergo apa iki? Tadi malam ngapain? Oh, oh ya. Makanya nek aku ini tak gawe presentasi, nek aku ngomong terus pasti ngekantok terus gitu ya. Ridwan wis mulai liut-liut. Padahal jadi pas jadi sopir itu ngantuk loh, bahaya loh. Wes sopir ning kanan depan loh. Ini penumpangnya deg-degan ya. Nek ngantuk sithik, seliut itu. Nih ya. Ini contoh kedua. Tapi bagus Ridwan. Tidak semua berani jadi sopir. Kamu berani hebat loh. Apa? Ini di sini tuh sejuk loh padahal ya. Wah, tapi kalau nggak mau ya. Kamu terlalu dingin ya. Kalau di kelas sana itu malah panas. AC-nya nggak kerasa ya, Mas ya. Harus di bawah itu baru kerasa kalau yang.
Oke, perhatikan ini. A gabungan B dikurangi A. Satu lagi nih. Mulai dari ruas kiri juga nih. Jangan baris atas langsung sama dengan A gabungan B itu nggak membuktikan kayak tadi itu. Kayak dijabarkan. Apa yang bisa dijabarkan? Ini nih. B dikurangi A itu apa sih? B dikurangi A itu B irisan A komplement. Dijabarkan. Nah, terus kalau seperti ini, kita bisa mendistribusikan toh. Ini A gabung B diiriskan dengan A gabung A komplement. Bahasa kalian perkalian pelangi itu ya dulu ya. Ada SMA-nya yang menyebut operasi pelangi gitu tuh. Zaman SMA, lah ini gitu loh. Jarak A kali B, A kali C itu tuh. Ya, disebar. Ada yang bilang disebar, ada yang bilang operasi pelangi, ada yang bilang dimasukkan semua atau dikali ke semuanya lah. Pokoknya gitulah ya. Itu jajannya distributif. Maka jadi ini perhatikan. Jadi tergantung ini ya, tergantung kebutuhan ya. Pak yang sebelumnya tadi itu penjabaran disederhanakan. Yang ini sederhana dijabarkan. Ya, tak? Ya tergantung kebutuhan memang. Nggak ada ya kemauan dan kemampuan. Mau membuktikan nek gak iso, gak mampu ya piye gitu kan ya. Jadi gitu. Tapi coba dulu aja. Dicoba dulu. Pokoknya yang penting melaku sih. Nek teko alhamdulillah, nek ora semuanya gue nyoba gitu ya. Ora apa-apa, timbang rawani nyoba belas. Mencoba itu nggak salah. Oh, orang bayar itu. Nah, pertanyaan bos ya. Nah, ini perhatikan di sini. Terus kalau sudah gimana kita punya A gabungan B, irisan A gabungan A komplement. A gabungan A komplement jadi apa? Masa. Yang bisa kita kerjakan dikerjakan. Yang nggak bisa diamkan dulu. Itu ya. Ini ada A gabungan B, irisan semesta. Sesuatu diiriskan dengan semesta hasilnya satu itu sendiri. Berarti tinggal A gabungan B itu sudah terbukti. Jelas belum? Jelas ya? Nah, gampang kan? Nek pas dijelasnya gampang Pak. Nah, pas kerjakan. Ini nanti silakan Anda bisa baca sendiri. Slide-nya sudah saya bagi juga. Sekarang ini, kapan kita menggunakan cara lain, cara dengan menggunakan definisi himpunan, biasanya kalau tandanya itu implikasi gitu ya, atau ketak samaan. Kalau kesamaan Anda bisa pakai tadi, fan, keanggotaan, atau dengan sifat tadi ya. Tapi kalau dengan apa namanya implikasi itu sulit. Menggunakan yang tabel yang nggak bisa, menggunakan yang sifat tadi juga kadang nggak bisa. Terus pakai apa Pak? Pakai menggunakan definisi ini. Ini ya. Contohnya nih, jika A irisan B itu adalah himpunan kosong dan A itu adalah subset dari B gabungan C, maka A itu subsetnya C. Lain Arab tabel, lenggai tabel B. Kan iso. Tabel itu hanya untuk sama kesamaan. Ya. Kalau gini bagaimana Pak? Kalau begini, jadi mulai dari yang ingin ditunjukkan atau mulai dari yang diberikan syaratnya sampai ketemu akibatnya. Itu kalau cara langsung. Atau Anda boleh pakai kontraposisi sebenarnya. Ini bisa dibalik kontraposisi. Berarti kontraposisi gimana Pak? Mulai dari A itu bukan subsetnya C, kan gitu tuh. Maka akan diperoleh ini tidak kosong atau A tidak subsetnya B gabungan C. Itu kan kontraposisinya. Saya kan ini kontraposisi. P maka Q menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, kalau di sini saya pakai cara langsung ini. Perhatikan. Yang ingin dibuktikan itu ini, Cah.
A subsetnya C. Yang diketahui apa? Yang diketahui itu ini. Ini sama ini yang diketahui. Paham ya? Nah, cara membuktikan sesuatu bagian dari yang lain itu apa? Ingat definisi subset. A subsetnya apa mau? C. Entah subset sama dengan, entah subset tanpa sama dengan. Itu maknanya apa? Maknanya jika jika X elemen A, maka X juga harus elemen C. Maknanya itu. Udah nggak? Kita tahu kita mengambil X itu ada di A. Kalau kita ngambil X itu di A, setiap X itu di A, pasti X itu juga ada di C, maka A itu pasti bagian dari C. Ini kudunya ono ini sih. Ya, untuk setiap X harus berlaku semua. Ini loh. Ini A, ini C. Anda mengambil sembarang X di A, pasti dia juga elemen C. Toh? Ya, kan berarti gini, jika kita ambil X di A, entah yang manapun yang Anda ambil. Mungkin yang satu ngambil ini, mungkin Radit ngambil ini, mungkin Novan ngambil yang ini, gitu ya. Novel ngambil sing mepet nih garis ini, gitu. Tapi kan tetap anggota A kan. Siapapun yang kalian ambil, manapun elemen yang Anda ambil, dia pasti juga elemen C, kan gitu. Berarti itu bermakna setiap mengambil X di A, pasti X ada di C. Tapi nggak sebaliknya. Yang cewek saya suruh ngambil sembarang elemen di C, pasti di A nggak? Nggak, belum tentu kan. Mungkin iya, mungkin tidak. Nah, artinya apa? C bukan subsetnya A. Paham? Paham ya? Oke. Pak, tapi kalau C bukan subsetnya A itu apakah pasti C memuat A? Belum tentu. Gini kan juga sama ini. Ini misalkan, setiap Anda ngambil di C, apakah pasti di A? Enggak kan? Tapi apakah C itu memuat A? Ini kok yang ini. Enggak, enggak kan? Jadi gini dah. Kebalikan dari A subsetnya C itu bukan berarti jadi gini, enggak. Paham ya? Maksudnya ini, kebalikan dari A negasi dari A termuat di C itu bukan terus C memuat A atau C termuat di A, enggak. Tapi kebalikannya cuma gini aja. Paham? Jadi A termuat di C kebalikannya apa negasinya? Ya berarti A tidak termuat di C. Tidak termuat itu bisa berarti mungkin mereka beririsan. Ya enggak? Mungkin mereka juga saling lepas gini. Itu kan tidak termuat. Ya enggak? Jadi belum tentu ini kebalikannya pasti nanti gantian A yang di luar C di dalam belum tentu. Itu loh maksud saya. Jelas ya? Nah, maka di sini membuktikannya ini aja. Ini ilustrasi aja ini. Ini mengingatkan definisi tadi yang baru saya jelaskan. P subset Q itu artinya setiap mengambil X di P, X juga pasti ada di Q. Nah, maka di sini dimulai dengan cara mengambil X anggota A. Jadi mengambil atau misalkan X itu anggotanya A. Karena A itu adalah subsetnya B gabungan C, berarti X itu juga anggota B gabungan C. Ya enggak? Kan tadi awalnya X di A toh. Terus A subsetnya B gabungan C kan? Berarti X juga berada di B gabungan C toh. Ya enggak? Nah, terus definisi operasi gabungan itu apa? Kalau X itu kalau X itu anggota B gabungan C, berarti artinya ini X itu anggota B atau X anggota C atau podan gabungan. Gabungan itu atau podan. Pasti di keduanya apa boleh di salah satunya? Gabungan. Juga elemennya itu pasti di keduanya atau mungkin hanya di salah satunya saja. Salah satu kan? Kalau selalu di keduanya itu namanya irisan. Berarti kalau atau pakainya untuk gabungan. Kalau ininya pakai dan jadinya apa? Irisan. Paham nggak?
Ya, Zah. Kalau X itu anggota A dan X itu anggota B, ya berarti X itu anggota A irisan B, no. Ya nggak? Artinya kan harus ada di A dan harus ada di B kan gitu tuh. Nah, gabungan itu kan atau saja boleh. Atau itu ya boleh di A saja, boleh di B saja, boleh juga di keduanya gitu tuh. Ya nggak? Nah, makanya di sini dikatakan karena X itu anggota B gabungan C, maka X itu anggota B atau X anggota C. Jelas ya? Terus ini nih, itu tadi kita ambil dari diketahui yang ini. Kita menjabarkan yang ini. Kita masih punya lagi satu satu hal yang diketahui. Karena sampai di sini itu belum terbukti. Kenapa? Kita mengambil X di A, ujungnya itu X ada di B, atau X ada di C, kan gitu. Harusnya kan tegas. Harusnya tegas X ada di C, gitu aja harusnya. Karena yang ingin dibuktikan ini saja, ya nggak? Berarti saat kita mulai dari X di A, ujungnya harusnya X ada di C. Tapi ini kan masih mengambang nih. Kesimpulannya sementara adalah X di B atau X di C. Apakah itu pasti X di C? Belum tentu. Mungkin dia ada di B. Jelas tidak? Kalau ini dan, sudah cukup apa belum? Seandainya ini dan, seandainya ini X ada di B dan X ada di C. Bukti selesai apa belum? Seandainya ini dan. Kalau dan itu berarti pasti di C apa enggak? Pasti. Berarti sudah selesai belum? Sudah. Berawal dari X di A, ujungnya X pasti di C. Berarti sudah cukup membuktikan A subsetnya C. Jelas belum? Tapi ini kan baru gabung atau. Nek atau itu mungkin ada di B, mungkin ada di C. Gitu loh, Zah. Masih 50-50 lah itu loh. Jelas ya? Lah makanya kita manfaatkan ini aksioma yang berikut yang kedua. Sesuatu yang diketahui selain yang di pertama tadi gitu loh. Kita uraikan bagaimana? Nih, kan tadi kita mengambil X di A toh. Ya nggak? Ini loh. Kan di A tadi. Terus diketahui kalau A irisan B itu elemen himpunan kosong. Gitu, gitu. X di A, terus A dengan B itu tidak beririsan. Berarti X itu di B apa enggak? Bingung. Tak gambarin misalnya gambar mudah pada ini tuh. Nah, ini low level ini. Ini ya, ini ada A, ini ada B nih. Tapi kalau gambar begini beririsan apa enggak ini? Nah, kalau enggak beririsan gambarnya file lepas ini kan. Nah, ini A, ini B. Kita itu tahu sejak awal tadi yang kita ambil itu kita misalkan X ada di A. Terus mereka saling lepas. Berarti X ini di B enggak? Ya, paham enggak? Nah, makanya di sini kesimpulannya X tidak di B. Kenapa Pak nggak di B? Karena mereka saling lepas, nih loh, nggak beririsan. Yang murah. Nah, ini high level ini, nggak perlu gambar, pakai definisi. Lah besok kalau karya ilmiah tuh pakainya kayak gini. Nah, terus kalau sudah gitu, terus untuk apa Pak itu? Jadi kayak terus ngopon X tidak di B. Ya kanggo iki mau tuh ya. Paham ya? Eh? Kan tadi kemungkinannya dua tuh. X ada di B atau X ada di C. Tapi dari kenyataan yang kedua ini, X itu tidak ada di B. Berarti pilihannya tinggal dia cuma di C gitu loh. Paham? Berarti kita kembali ke sini, kita simpulkan berarti X harus di C. Paham? Awalnya kita mengambil X di A, ternyata berlaku X ada di C. Nah, itulah definisi dari A subsetnya C. Berarti terbukti gitu loh. Bingung toh? Oh, sok diwaca dhewe nah ya. Nah, apa? Tak rampung-rampung kok. Oke, terus ya Mas. Oh ya, silahkan. Kalau ini contoh-contoh dengan definisi sorry, dengan
Sifat aljabar himpunan. Ya, hukum operasi aljabar himpunan. Sedikit aja ini nyambung. Halo, perhatikan ya. Tipe set dalam ini bahasa Pascal, tapi nanti kita umumkan dalam kita perumum, kita generalisasi dalam semua bahasa pemrograman. Lah, yang kita bahas tadi, semua yang kita bahas dalam himpunan berhingga itu kalau di bahasa pemrograman namanya data set, data set atau data himpunan. Karena ada dua jenis data nanti, yang setidaknya mirip. Yang pertama data set, yang kedua data listing. Nah, ini beda. Kalau data set itu himpunan biasa tadi, kalau data list ini biasanya multi himpunan. Kenapa? Karena kalau melis sesuatu itu boleh isinya sama. Contohnya Anda ingin sedang melakukan penelitian di jalan raya itu, melihat kendaraan apa saja yang berjalan, yang datang gitu kan. Kan nanti ada catat, oh sepeda motor, terus sepeda motor lagi, yang gitu tuh mobil lagi, terus truk, terus bis gitu kan. Itu kan mungkin lebih dari satu kan. Kalau ngelis itu motor, berikutnya tulis motor lagi, tulis motor lagi, kan berarti boleh, boleh ganda, boleh double. Tapi kalau himpunan nanti yang sama dianggap satu. Tapi kalau list boleh sama ditulis semua boleh. Paham? Itu bedanya. Yang kedua, data set itu tidak punya urutan. Tipe data set atau himpunan itu, maka kalau kita nulis ini satu 2 3 dengan 3 2 1 itu himpunan yang sama apa enggak? Himpunan yang sama enggak? Sama. Tapi kalau di list ada nulis satu 2 3 dengan 3 2 1 sama enggak? Beda. Kenapa? Karena ini maksudnya kejadiannya gini nih. Yang pertama motor, yang kedua mobil, yang ketiga truk. Kan beda dengan yang pertama truk, mobil baru motor. Itu loh, kejadiannya berbeda. Paham? Nah, itu list. Setiap setiap anggota himpunan punya posisi. Besok besok semester 2 ya, ada pemrograman ya. Pengantar pemrograman Python kan. Nah, ini biar ada hubungannya, maksudnya biar agak terhubung terus. Jadi sinologi ini sebagai dasar nanti di pemrograman. Itu ya. Sesuai lah, ben dijelaskan karo butitin karo Pak Bowo ya. Pak Bowo kemarin yang ngisi asimtot dapat apa aja? Aplikasi. Aplikasi. Mudah ya. Ya itu ya. Jadi nanti materinya ujian sampai hari ini tadi. Sampai yang saya jelaskan hari ini. Pekan depan kelompok satu presentasi, tapi itu masuknya tidak ke UTS. Itu materi untuk puas besok. Itu ya. Eh? Relasi saja. Ini loh. Kan ini kelompok satu lagian berarti di sini. Ini kan relasi biner ini. Ini tenang, tak share lagi nanti. Presentasi ini sesone ya tak share, ben nek lagi males ya tinggal buat edit background-nya gitu kan. Penjelasan juga sudah ada. Ya tinggal. Dan itu termasuk video yang paling populer tentang relasi karena itu digunakan anak matematika sekaligus anak-anak informatika. Elektro juga pakai, informatika pakai, matematika pakai gitu. Terus setelah ini kita cocokkan bersama aja.
Kamu biasa multitasking? Biasa notasi apapun ya. Dikasih juga nggak apa-apa. Loh,